Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pagi ini kita akan belajar materi PAI di semester pertama di tahun ajaran 2020-2021. KD yang pertama yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, langsung saja. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umatnya. Jadi, beriman kepada kitab-kitab Allah SWT adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati. Kalian yakin, kalian percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada utusannya, yaitu para Rasul, untuk disampaikan kepada umat-umatnya agar umatnya tetap pada jalan yang lurus yang diridhoi Allah SWT. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia terarah seperti semestinya. Oke, sekarang macam-macam kitab Allah SWT. Ada 4 kitab yang diturunkan kepada para Rasul. Yang pertama kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Diturunkan abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Isi pokok kitab Taurat yaitu 1. Keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Jadi, nama Allah jangan disebut dengan sia-sia. Yang keempat, supaya mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, supaya menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan terakhir, larangan mengambil hak milik orang lain. Oke, itu ajaran dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat. Oke, kitab Zabur. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Isi pokok kitab Injil yang asli, karena sekarang kitab Injil sudah ada yang palsu atau sudah ada yang merubah, tangan-tangan jahil yang merubah. Isi pokoknya yaitu 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 3. Penjelasan bahwa di akhir zaman akan ada lahir atau akan ada nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, biografi Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang beredar sekarang adalah hasil dari pemikiran manusia atau Paulus. Paulus adalah pemimpin umat Nasrani yang seperti tadi saya bilang bahwa ada tangan-tangan manusia yang merubahnya.
Contoh kitab Injil hasil pikiran manusia yaitu kitab Injil Matius, kitab Injil Lukas, kitab Injil Yohanes. Itu contoh-contohnya yang sekarang digunakan sebagai petunjuk bagi kaum Kristen. Lanjut. Yang keempat, kitab yang kita sayangi, kitab kebanggaan kita, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad 6 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umat, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya satu umat, tetapi Al-Quran ini untuk seluruh umat, rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat yang ada di dunia ini. Waktu turun Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 144 surat, 666 ayat, 6.666 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Waktu turunnya disebut Nuzulul Quran, yang biasanya kita peringati ketika tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan atau ketika bulan Ramadan. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3 diturunkan pada 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Isi pokok kandungan Al-Quran adalah 1. Akidah, 2. Akhlak, 3. Mahdah dan muamalah, yang keempat sejarah, yang kelima hukum-hukum, yang keenam janji dan ancaman, yang ketujuh yaitu ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulannya bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah, pengertiannya adalah meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah SWT telah menurunkan wahyunya kepada para rasul yang termuat dalam kitab-kitabnya sebagai petunjuk bagi kehidupan umatnya. Sebaiknya kita mengimani kitab-kitab Allah agar kita dapat memperoleh fungsi dari beriman itu sendiri. Terima kasih. Ini sedikit ulasan dari saya. Kalian bisa mencari sumber-sumber lain. Kalian bisa belajar dari Google, bisa dari buku paket kalian. Terima kasih. Akhir kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.